Buku Sejarah kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Sub B, tentang pergolakan di awal revolusi, bagian 1. Salam semangat. Wah, sekarang cuaca sedang tidak menentu ya. Terkadang hujan atau panas menyengat. Tetap jaga kondisi dan kesehatan ya teman-teman. Oh iya, pada audio sebelumnya kalian telah menyimak pembahasan tentang terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Kali ini kalian akan belajar dan memahami terkait pergolakan di masa revolusi bagian 1. Mari simak dengan penuh konsentrasi audio ini, oke? Teman-teman, dalam topik kali ini kita akan mempelajari banyak hal terkait pergolakan di awal revolusi. Adapun tujuan pembelajaran pada audio kali ini supaya kalian dapat menganalisis pengertian dan contoh revolusi sosial. Tahukah kalian, pada masa awal kemerdekaan, situasi keamanan sangat kacau dan terjadi pergolakan di berbagai daerah. Perselisihan dan pertempuran tersebut memakan banyak korban, terutama rakyat Indonesia. Sungguh mengerikan. Kita tentu berharap agar hal tersebut tidak akan terulang lagi. Secara umum, pergolakan di masa awal revolusi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu revolusi sosial dan pergolakan melawan tentara asing. Revolusi sosial itu sendiri, menurut sejarawan Michael Wood pada tahun 2005, adalah serangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1946. Ketika para pemimpin lokal, bangsawan, pemilik perkebunan, dan orang-orang yang dianggap sebagai kolaborator Jepang dan Belanda menjadi sasaran amukan massa. Sejarawan Sartono Kartodirjo pada tahun 1981 dan Merle Calvin Wycliffe pada tahun 2005 berpendapat bahwa berbagai peristiwa itu merupakan ledakan kemarahan rakyat yang mengalami berbagai penindasan dan ketidakadilan di masa sebelumnya. Teman-teman, kalian dapat mengkaji lebih lanjut beberapa revolusi sosial yang terjadi di berbagai daerah, seperti peristiwa 3 di daerah Brebes, Gedoran di Depok, revolusi sosial di Pidi, dan revolusi sosial di Sumatera Timur. Informasi terkait peristiwa-peristiwa tersebut bisa kalian dapatkan dengan cara memindai kode QR pada buku cetak dan buku digital halaman 17. Kalian juga dapat meminta bantuan guru di kelas atau keluarga di rumah untuk melakukan aktivitas ini. Selain revolusi sosial yang terjadi di berbagai daerah, periode awal kemerdekaan juga ditandai dengan berbagai pergolakan atau pertempuran melawan tentara asing, yaitu Jepang maupun Sekutu, dan Netherlands Indies Civil Administration atau lebih dikenal dengan istilah NICA. Dapatkah kalian menyebutkan beberapa contohnya? Benar, beberapa contoh diantaranya adalah peristiwa 10 November di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, peristiwa Medan Area, dan sebagainya. Apakah di daerah kalian terjadi peristiwa serupa? Kalian dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai hal ini sesuai dengan kondisi di daerah kalian masing-masing. Bagaimana materi kali ini? Menarik sekali ya! Kalian masih akan menyimak pembahasan materi bab 1, sub B, bagian 2,
pada audio berikutnya tentang perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Simak terus buku audionya ya. Sampai jumpa. Produksi Pusat Perbukuan BSKAP Kemendikbudristek tahun 2023. Buku Sejarah kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Sub B, tentang pergolakan di awal revolusi. Bagian 2. Halo semua, kembali lagi di buku audio sejarah kelas 12. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya teman-teman. Masih ingatkah kalian, pada audio sebelumnya kita telah belajar tentang revolusi sosial. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Diharapkan setelah menyimak materi ini, kalian dapat menjelaskan proses terjadinya perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Baiklah teman-teman, mari simak dengan seksama buku audio ini. Tahukah kalian bahwa pada masa awal kemerdekaan, tentara Jepang yang sudah menyerah ternyata masih ada di Indonesia loh. Mereka diperintahkan untuk menjaga status quo oleh sekutu. Status quo itu sendiri merupakan sebuah frasa dari bahasa Latin yang bermakna keberadaan negara secara umum dipakai sebagai salah satu istilah dalam ilmu sosial dan juga politik. Sebutan ini berasal dari kalimat in statu quo res eran antebellum, yaitu suatu keadaan sebagaimana ketika belum terjadi peperangan. Nah, tentara Jepang ini masih memiliki persenjataan dan menguasai fasilitas-fasilitas yang strategis. Menurut Ruslan Abdul Ghani tahun 1973, yang merupakan tokoh dan pelaku sejarah, saat itu ada kekhawatiran di kalangan kelompok nasionalis dan pejuang Indonesia bahwa pihak sekutu yang akan datang ke Indonesia hendak melucuti Jepang dan memberikan Indonesia kepada Belanda. Kecurigaan dan ketakutan inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya berbagai peristiwa perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang di masa awal kemerdekaan sebelum kedatangan sekutu. Tahukah kalian beberapa peristiwa perebutan senjata didahului oleh konflik atau pengepungan markas dan gudang senjata? Karena pihak tentara Jepang bersikukuh untuk menjaga status quo seperti yang ditugaskan kepada mereka. Hal ini terjadi di Surabaya, Yogyakarta, Biren, dan berbagai daerah lainnya. Selain itu, berbagai konflik bersenjata melawan tentara Jepang juga terjadi. Misalnya, peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang yang dimulai dari tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945 yang bermula dari kecurigaan bahwa tentara Jepang telah meracuni sumber air di kota ini. Di berbagai daerah, para pemuda dan tokoh nasional Indonesia juga melakukan pengambil alihan kekuasaan sipil dan militer dari tangan Jepang. Misalnya di Malang pada 3 Oktober 1945, lalu di Palembang pada 8 Oktober 1945, kemudian di Surakarta pada 13 Oktober 1945, dan di Aceh pada 12 Oktober 1945, serta daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Teman-teman, setelah menyimak penjelasan tadi, selanjutnya adalah menjawab soal. Simaklah soal berikut. Apakah di daerah kalian pernah terjadi peristiwa yang serupa seperti paparan tadi? Jika ada, mengapa demikian? Dan jika tidak ada, cobalah kalian menggali informasi dari berbagai sumber tentang proses terjadinya perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang di daerah lain selain di Surabaya, Yogyakarta, dan Biren. Kalian dapat mendiskusikannya bersama dengan guru dan teman kalian di kelas. Selamat mengerjakan! Teman-teman, bagaimana materi kali ini? Menarik sekali ya! Kalian masih akan menyimak pembahasan materi bab 1 subbab B bagian 3, yaitu tentang pergolakan senjata melawan sekutu dan nikah di berbagai daerah. Apa itu nikah? Penasaran kan? Oke, sabar dulu. Nanti akan ada pembahasan lengkap tentang hal itu pada bagian audio berikutnya. Simak terus buku audionya ya. Sampai jumpa. Buku Sejarah Kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Sub B, tentang pergolakan di awal revolusi. Bagian 3. Hai semua, jumpa lagi di buku audio sejarah kelas 12. Penasaran kan apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, sebelum masuk ke materi, masih ingatkah kalian materi apa yang kita pelajari pada audio sebelumnya? Ya, benar sekali. Pada audio sebelumnya, kita telah belajar tentang perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Kali ini, kalian akan melanjutkan menyimak materi terkait topik tersebut dengan lebih mendalam, yakni pembahasan mengenai kedatangan sekutu dan nikah, serta pergolakan senjata melawan sekutu dan nikah di berbagai daerah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Kalian diharapkan dapat menjelaskan alasan kedatangan sekutu dan nikah. Dan 2. Kalian diharapkan dapat menganalisis pergolakan senjata melawan sekutu dan nikah di berbagai daerah. Tetap semangat dalam menyimak ya, karena materi kali ini akan sangat menarik. Selamat belajar! Teman-teman, tahukah kalian sejak kapan tentara sekutu memasuki Indonesia? Benarkah mereka baru datang setelah Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945? Meskipun tentara Inggris sebagai perwakilan sekutu baru datang ke Jakarta pada September 1945, tentara sekutu sebenarnya sudah datang ke Indonesia beberapa bulan sebelumnya di beberapa wilayah di Indonesia bagian timur. Hal ini terjadi dalam situasi Perang Pasifik yang merupakan bagian dari Perang Dunia II. Sebagai contoh, sejak bulan Juli 1945, pasukan Australia yang merupakan bagian dari sekutu telah mengalahkan Jepang dan menduduki Balikpapan. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat bahkan telah berhasil mengalahkan Jepang di Papua sejak pertengahan 1944. Meskipun demikian, pihak sekutu memang baru secara resmi datang untuk melucuti kekuasaan Jepang di seluruh wilayah Indonesia pada September 1945. Sejarawan
Richard Macmillan tahun 2005 menyebutkan bahwa pada saat itu pihak Inggris kurang memahami perkembangan di Indonesia setelah Jepang menyerah. Mereka mendapatkan informasi intelijen bahwa rakyat Indonesia menyadari telah dieksploitasi oleh Jepang dan akan menyambut dengan gembira kedatangan kembali Belanda dengan dukungan Inggris. Oleh karenanya, pihak Inggris pada awalnya tidak menganggap serius proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mereka juga menganggap bahwa Soekarno dan Hatta adalah kolaborator Jepang. Informasi ini jelas sangat jauh dari kenyataan yang terjadi di Indonesia. Teman-teman, pelajaran berharga apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Ternyata misinformasi sudah terjadi di masa lalu ya. Pihak Inggris kesulitan untuk memverifikasi informasi intelijen yang mereka dapatkan, sehingga membuat mereka terseret dalam konflik dengan pihak Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Tahukah kalian, ternyata tanpa menyadari perkembangan yang terjadi di Indonesia, pemerintah kerajaan Belanda dan Inggris menandatangani Civil Affairs Agreements di Chequers, Inggris pada 24 Agustus 1945. Persetujuan ini menyatakan bahwa Panglima Tentara Pendudukan Inggris di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Mengenai pemerintahan sipil akan dijalankan oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat menjadi NICA di bawah tanggung jawab Panglima Southeast Asia Command atau SEAC. Dengan kata lain, seluruh kekuasaan di Indonesia akan diserahkan kembali kepada pemerintah Belanda. Pasukan Belanda di Indonesia kini berada di bawah komando pasukan Inggris hingga mereka meninggalkan Indonesia. Sejak akhir Agustus 1945, pesawat-pesawat sekutu mulai menyebarkan pamflet dari udara atas permintaan dari Belanda. Pamflet-pamflet itu berisi berbagai macam informasi dan instruksi. Misalnya, informasi bahwa Jepang menyerah kepada sekutu dan instruksi agar tentara Jepang menjaga status quo. Berita bahwa sekutu akan datang memberikan bantuan kepada orang-orang Eropa yang menjadi tawanan Jepang, serta informasi agar rakyat Indonesia tetap tenang sebab Belanda akan datang kembali memulihkan kondisi seperti sebelum perang. Pamflet atau selebaran ini merupakan salah satu bukti bahwa pihak Belanda dan sekutu tidak memahami apa yang terjadi di Indonesia. Dalam memoarnya, Suharyo Padmodiwiryo tahun 2015 menceritakan banyak di antara rakyat Surabaya yang langsung menyobek selebaran itu. Ia juga mengungkapkan bahwa pamflet itu justru memancing kemarahan rakyat Surabaya sehingga melakukan amuk massa yang menyasar orang Belanda, Indo, atau siapapun yang dianggap mendukung Belanda. Dalam situasi politik keamanan yang seperti itu, tidak mengherankan jika kemudian terjadi banyak bentrokan antara rakyat Indonesia dengan sekutu dan NICA. Pemerintah Indonesia pada awalnya bersedia menerima kedatangan sekutu yang akan melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, setelah mengetahui bahwa pihak sekutu berniat menyerahkan kekuasaan kepada Belanda atau NICA, sikap Indonesia berbalik. Berbagai pertempuran pun tidak terelakkan. Baiklah teman-teman, untuk menguatkan materi, silakan teman-teman jawab soal berikut. Berikan salah satu contoh alasan kedatangan sekutu dan NICA ke Indonesia.
Benar sekali. Salah satu alasan sekutu datang adalah untuk melucuti kekuasaan Jepang. Sementara itu, Nika datang karena Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia. Jika ingin mengetahui alasan-alasan lainnya, kalian dapat menelusuri sumber-sumber sejarah atau mendengarkan kembali audio ini. Teman-teman, pembelajaran audio kali ini dicukupkan dulu ya. Selanjutnya, kalian akan menyimak materi bab 1, subbab B, bagian 4. Tetap semangat dalam menyimak buku audio sejarah kelas 12 ini, oke? Sampai jumpa! Produksi Pusat Perbukuan BSKAP Kemdikbudristek tahun 2023. Buku Sejarah kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Sub B, tentang pergolakan di awal revolusi, bagian 4. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Teman-teman, masih ingatkah kalian pada audio sebelumnya? Kita telah belajar tentang pergolakan di awal revolusi yang membahas kedatangan Sekutu dan Nika. Nah, pada audio kali ini, kalian akan melanjutkan menyimak materi terkait topik tersebut. Khususnya, membahas pergolakan senjata melawan Sekutu dan Nika di berbagai daerah. Seperti pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan Palagan Ambarawa. Mari kita simak penjelasannya. Tahukah kalian pertempuran apa saja yang terjadi antara pihak Indonesia melawan Sekutu dan Nika? Berikut ini kita akan belajar beberapa di antaranya. Yang pertama, pertempuran Medan Area. Teman-teman, tentara Inggris yang merupakan bagian dari Sekutu mulai datang di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pemerintah Indonesia mempersilakan mereka untuk melakukan tugasnya dalam mengurus para bekas tawanan perang. Namun, para bekas tawanan perang ini kemudian dipersenjatai oleh pihak Belanda, dalam hal ini Nika, yang saat itu juga sudah datang ke Medan. Mereka merasa dirinya superior, dan dalam suatu insiden, mereka menginjak lencana merah putih yang dikenakan oleh pemuda Indonesia. Tentu insiden ini dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap Indonesia dan menimbulkan konflik bersenjata yang dimulai pada 13 Oktober 1945. Kalian dapat belajar lebih lanjut tentang pertempuran ini dengan memindai kode QR di halaman 22 pada buku cetak maupun digital. Teman-teman, peristiwa yang kedua yang akan kita pelajari dari audio ini yaitu Bandung Lautan Api. Apakah kalian tahu lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki? Biasanya, lagu tersebut dinyanyikan saat upacara bendera Senin di sejumlah daerah, terutama di Bandung. Ternyata, lagu itu mengisahkan salah satu konflik atau perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melawan Sekutu yang diboncengi oleh Nika di Bandung. Tahukah kalian bahwa tentara Sekutu mulai datang ke Bandung pada 12 Oktober 1945 dan menuntut agar rakyat Indonesia menyerahkan senjatanya. Selain itu, mereka juga membebaskan orang-orang Belanda yang sebelumnya ditawan oleh Jepang
di berbagai kamp interniran atau tempat pengasingan. Akan tetapi, para mantan tawanan ini dan Nika bertindak arogan karena merasa mendapat dukungan dari sekutu. Sebagai akibatnya, markas sekutu di Hotel Savoy Homan diserang oleh orang-orang Indonesia pada 21 November 1945. Lalu kemudian, pihak sekutu melayangkan serangan balik. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi hingga Kolonel McDonald sebagai komando sekutu di Bandung mengeluarkan ultimatum agar pejuang Indonesia meninggalkan Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Wah, bisa dibayangkan ya teman-teman, situasi pada saat itu begitu mencekam. Sedih ya teman-teman mendengar hal ini. Tentu kita patut bersyukur dan berterima kasih atas jasa para pahlawan di masa lalu. Semoga tidak akan terjadi lagi peristiwa serupa. Amin. Kalian masih semangat menyimak audio ini kan? Yuk simak lagi lanjutan pembahasannya. Kekuatan senjata para pejuang saat itu sangat terbatas jika dibandingkan dengan sekutu. Perdana Menteri Syahrir yang tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah lebih lanjut, kemudian menginstruksikan agar Tentara Republik Indonesia atau TRI mengosongkan Bandung. Syahrir juga berusaha melakukan perundingan dengan pihak Inggris untuk menghindari konflik bersenjata yang akan memakan lebih banyak korban. Sementara itu, Kolonel Nasution dan beberapa perwira TRI lainnya enggan untuk menyerahkan Bandung. Sebagai jalan tengah, mereka memutuskan untuk melakukan taktik bumi hangus dan meninggalkan Bandung bersama para penduduk sipil. Perintah Perdana Menteri tetap ditaati, tetapi Bandung Selatan dibakar agar berbagai fasilitas yang ada di sana tidak dapat dimanfaatkan oleh sekutu. Setelah kalian menyimak pembahasan tadi, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana pendapat kalian setelah mendengar berbagai pertempuran yang terjadi di Indonesia selama masa awal revolusi? Ya, benar sekali. Kita sepakat bahwa pertempuran memang akan memakan banyak korban yang tidak berdosa. Teman-teman, kira-kira pertempuran apa lagi ya yang mengiringi awal revolusi Indonesia selain yang dijelaskan tadi? Kalian pasti penasaran kan? Oke, sabar dulu ya. Kalian dapat menyimak lebih lanjut mengenai hal ini pada audio berikutnya, yakni Bab 1, Subbab B, Bagian 5. Tetap semangat dalam menyimak buku audio sejarah kelas 12 ini ya teman-teman. Sampai jumpa!